Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan pembacaan kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah mengenai hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan puasa. Sekarang kita sudah sampai ahkamus shaumi ya. Sampai pada ahkamus shaumi. Qala musannifu ahkamus shaumi. Ahkamus shaumi tining panika hukuma puasa. As-shaumu tining pasah ta'tarihil ahkamul arba'atuh ta'tari panika angeningi hihda as-shaum al-ahkamu panapa banyak hukum al-arba'atuh seempat al-wujubuh panika wajib atau benyatana wajib wan nadbuh ban sunnat wal karahatu ban makruh wal hurmatu ban haram. Jadi hukum puasa itu ada 4 ya. Wajib, kemudian sunnah, makruh dan haram. Dimulai dari yang pertama yaitu puasa wajib. Wajibun tining panika puasa se wajib. Wa yakunu ban badah dzalika panapaka bisa puasa se wajib fi siti halatin panika dalam 6 banyak tingkah. Jadi puasa yang wajib itu ada 6 ya. Shaum Ramadan tining panika puasa Ramadan. Atau langsung shaum Ramadan panika puasa Ramadan. Ya. Yang pertama itu puasa Ramadan. Dari apa yang termasuk puasa yang wajib? Yang pertama ialah puasa Ramadan. Ini jelas ya, bahkan termasuk hukum termasuk dari salah satu dari rukun Islam yang 5. Dan juga kewajiban puasa Ramadan ini merupakan kewajiban yang ijma ulama ya, yang menjadi kesepakatan ulama, yang menjadi ijma ulama. Sedangkan kewajiban yang sifatnya sudah menjadi ijma ulama itu apabila diingkari maka akan menjadikan orang yang mengingkari tersebut murtad atau keluar dari Islam. Jadi itu yang pertama, puasa Ramadan. Shaumul qada'i panika puasa qada. Yang kedua, yang termasuk puasa yang wajib ialah puasa qada. Qada itu mengganti ya. Jadi maksudnya puasa untuk mengganti puasa Ramadan yang ditinggalkan. Jadi misal di tahun lalu ya, di bulan Ramadan tahun lalu misalkan seseorang tidak puasa Ramadan selama 5 hari ya, maka dia berkewajiban untuk mengqadanya atau menggantinya di luar Ramadan. Mulai kapan ya? Mulai bulan Syawal kemarin itu, sejak tanggal 2 bulan Syawal, karena tanggal 1-nya kan Idul Fitri, maka sejak tanggal 2 Syawal keesokan harinya Idul Fitri itu sampai sekarang, bahkan sampai Sya'ban ini, sampai bulan Sya'ban ini, selama 11 bulan itu waktunya untuk mengqadha ya. Waktu mengqadhanya sampai 11 bulan. Kecuali memang jika puasa Ramadan yang ditinggalkan itu memang disengaja, bukan karena ada uzur, maka kewajibannya segera. Ya, artinya tidak boleh menunggu sampai bulan sekarang, mesti harus sejak tanggal 2 Syawal itu. Bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja, maka tanggal 2 Syawal itu sudah wajib untuk mengganti puasa yang ditinggalkan itu. Kecuali apabila saat meninggalkan puasa Ramadan itu ternyata karena ada uzur, maka tidak ada kewajiban langsung mengqadha atau langsung mengganti pada tanggal 2. Boleh diganti setelah tanggal 2 terus sampai Sya'ban. Pokoknya intinya jangan sampai datang bulan Ramadan berikutnya.
Jadi itu yang kedua tentang puasa qadha. Kemudian yang ketiga ya, shaumul kafaroti. Shaumul kafaroti panika puasa kafarot. Yang ketiga dari puasa yang wajib ialah puasa kafaroh. Apa itu kafaroh? Kafaroh itu kan denda atas sebuah pelanggaran ya. Denda atas sebuah pelanggaran artinya puasa yang ia lakukan sebagai bentuk ya, sebagai bentuk menebus ya, sebagai bentuk denda atas sebuah pelanggaran begitu ya. Kakafaroti ziharin seakatih kafarat zihar. Akatih kafarat zihar. Seperti apa contohnya kafaroh? Shaumul kafaroh ialah berpuasa, wajib berpuasa bagi orang yang melakukan zihar ya, wajib berpuasa, namanya puasa kafaroh bagi orang yang melakukan zihar. Apa itu zihar? Ialah misalkan zihar itu misalkan apa? Ialah seorang suami, zihar itu ialah seorang suami yang menyamakan istrinya dengan wanita yang tidak halal baginya. Misalkan seorang suami mengatakan kepada kepada istrinya, kamu seperti punggung ibuku misalkan. Maka dengan mengucapkan seperti itu, si suami ini dikatakan telah melakukan zihar, sehingga dia dikenai kafaroh. Apa kafarohnya? Ya berpuasa selama 2 bulan ya, berturut-turut. Dan si suami ini tidak diperkenankan untuk bersetubuh, bergaul dengan istrinya selama kafaroh yang berupa berpuasa selama 2 bulan berturut-turut ini sudah ia laksanakan. Au qatlin, atau puasa kafaroh karena pembunuhan ya, puasa kafaroh karena pembunuhan. Jadi seorang pembunuh itu dikenai kafaroh, dikenai denda atas pelanggaran yang ia lakukan, yaitu pembunuhan itu. Apa kafarohnya? Ya sama ialah shaumu syahraini. Sebetulnya untuk kafaroh pembunuhan ini kalau misalkan ada ialah yang pertama itqu raqabah, memerdekakan budak. Tapi karena memerdekakan budak ini tidak mungkin karena tidak ada budak, sehingga opsi yang kedua yang menjadi pilihan, ia wajib berpuasa 2 bulan selama berturut-turut ya. Baik pembunuhan yang dilakukan itu murni sengaja atau karena kekeliruan ya, murni kesalahan maksudnya, atau pembunuhan yang dilakukan itu menyerupai sengaja ya, menyerupai sengaja. Seperti apa misalkan pembunuhan yang murni disengaja? Misalkan Zaid memang sengaja memukul Umar dengan menggunakan benda yang pada biasanya benda itu dapat membunuh seseorang. Misalkan Zaid menggunakan pedang ya, menggunakan pipa yang besar itu ya, atau bahkan menggunakan sihir ya. Maka kemudian si Umar terbunuh. Maka ini namanya pembunuhan ya, namanya pembunuhan yang murni disengaja ya. Jadi misalkan pembunuhan yang dilakukan itu karena misalkan ya, Zaid ini ternyata naik ke atas pohon ya, kemudian dia jatuh dari pohon itu, lalu dia jatuhnya Zaid ini ternyata jatuh ke Umar. Akhirnya Umar ini meninggal. Ini juga pembunuhan, cuma bukan pembunuhan yang murni sengaja. Ini pembunuhan yang murni kesalahan ya. Wong jatuh kan, nggak ada maksud untuk membunuh siapa, dia cuma jatuh, tapi jatuhnya sama orang. Atau misalkan termasuk pembunuhan yang murni kesalahan, misalkan Zaid ini memburu hewan buruan misalkan dengan panah misalkan ya, namun ternyata anak panahnya itu malah mengenai Umar, akhirnya Umar terbunuh. Ini juga termasuk pembunuhan.
dan pembunuhannya masuk kategori pembunuhan yang murni kesalahan ya. Atau misalkan begini, Zaid memang sengaja memukul Umar dengan menggunakan benda yang benda tersebut pada biasanya tidak dapat membunuh ya, tidak bisa membuat orang terbunuh benda itu yang digunakan. Misalkan Zaid itu memukul Umar dengan menggunakan bi'asa khafifah, dengan menggunakan tongkat yang ringan atau tongkat yang kecil ya. Nah, akhirnya meninggal ya, karena tongkat yang kecil ini pada kebiasaannya ya, pada kebiasaannya itu tidak dapat lumrahnya tidak dapat membunuh ya, tidak bisa membuat orang terbunuh, tapi pada waktu itu ternyata terbunuh ya. Maka yang seperti ini termasuk pembunuhan juga, cuma namanya pembunuhan yang menyerupai kesengajaan ya, begitu ya. Nah, untuk 3 macam pembunuhan ini, baik pembunuhan yang murni sengaja atau murni kesalahan atau yang menyerupai sengaja, ini tetap ya, pelakunya tetap kena denda kafaroh. Apa kafarohnya ya, yang tadi itu ya, kafarohnya pertama itqur raqabah, memerdekakan budak. Cuma karena sekarang ini tidak ada budak, sehingga opsi yang kedua yang diambil ialah wajib berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kemudian termasuk puasa kafaroh juga, contoh dari puasa kafaroh juga ialah jima'i Ramadan atau kafaronah jima bulan Ramadan. Jadi seorang pasutri yang sedang melaksanakan puasa Ramadan, kemudian di siang hari melakukan persetubuhan ya. Jadi yang seperti ini, walaupun ini sepasang suami istri yang sah ya, tapi karena ia melakukannya di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, di mana keduanya sama-sama sedang berpuasa Ramadan, maka dia sedang melakukan pelanggaran terhadap agama. Hukumnya berdosa, puasanya wajib diqadha, kemudian dia ditambah bayar kafaroh. Apa kafarohnya? Yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut ya. Yang keempat, as-shaumu fil haji wal umrati badalan anid dzabhi fil fidyati. As-shaumu panika puasa fil haji dalam haji wal umrati wal umrah bedelan hale dadi ganteh anid dzabhi dari nyambeli fil fidyati dalam majar tebusan ilm fidyah ya, majar dam ya. Jadi yang keempat yang termasuk puasa yang wajib ialah berpuasa dalam haji, di waktu haji atau umrah, yang mana puasanya tersebut sebagai ganti dari menyembelih hewan untuk membayar denda, untuk membayar tebusan fidyah ya. Dan ini kan kalau dalam fikih haji ini namanya fidyatu dzamit takhyir wa takdir ya. Artinya pelakunya itu diberi pilihan begitu. Pelakunya diberi pilihan ya. Misalkan seorang yang sedang melakukan ibadah haji atau umroh ya, sedang ihram ya, kemudian ternyata memakai penutup kepala dan memakai penutup kepala bagi laki-laki atau memakai penutup wajah bagi perempuan ya. Ini termasuk termasuk pelanggaran, sehingga pelakunya itu wajib membayar fidyah. Apa fidyahnya? Yang pertama bisa dengan menyembelih kambing, atau dia boleh memilih yang kedua, yaitu berpuasa 3 hari ya. Untuk yang ini hukumnya wajib ya, untuk yang ketiga ini. Untuk yang nomor 4 ya seperti itu. Kemudian yang kelima yang termasuk puasa wajib ialah as-shaumu panika puasa fil istisqa'i dalam minta ujan idza amarul hakimu idza amaroh nalikana marenta al hakimu pasira hakim. Yang kelima yang termasuk puasa yang wajib ialah puasa di dalam istisqa
istisqa ini minta turunnya hujan ketika hal ini diperintah oleh seorang hakim ya, oleh seorang pemerintah begitu ya. Berikutnya shaumun nadri, panikah puasa nazar. Jadi yang keenam ya, termasuk puasa wajib ialah shaumun nadri, puasa nazar. Maksudnya seseorang wajib berpuasa untuk melaksanakan nazarnya. Misal ada seseorang yang bernazar apabila dia sembuh dari sakitnya maka akan berpuasa. Maka dia wajib untuk melaksanakan nazarnya, yaitu berpuasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.